Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Berkesempatan pada saat ini saya membuat sebuah video penjelasan yang berhubungan dengan eh, mata kuliah saya pada sejarah dan filsafat matematika, di mana ada beberapa hal yang kita bahas mengenai sejarah ataupun filsafat yang ada pada matematika, di mana video ini juga saya menjelaskan sebagai bagian dari tugas, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti mohon kritikan, saran, serta masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam sejarah dan filsafat matematika, saya akan coba menjelaskan beberapa hal. Jadi, ini adalah bagian dari salah satu tugas ya untuk mata kuliah sejarah dan filsafat matematika, di mana saya akan membahas sedikit mengenai apa sajakah pengaruh setiap temuan tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan aritmatika dalam perkembangan awal matematika. Nah, pengaruh ini yang merupakan temuan-temuan dari para tokoh-tokoh mempengaruhi aritmatika, pastinya nanti akan kita lihat. Dan ini kemungkinan akan dapat menjadi sebuah kesimpulan di akhir daripada semua temuan-temuan tokoh yang bisa sedikit saya simpulkan nantinya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andri Marbun dan saat ini saya menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Terbuka, dan pekerjaan saya saat ini adalah sebagai guru atau pengajar dan pendidik di salah satu SMA swasta di Jakarta. Dan eh, berikut langsung saja kita berbicara atau saya jelaskan mengenai apa sajakah pengaruh setiap temuan tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan aritmatika dalam perkembangan awal matematika. Ada sekurangnya mungkin 8 tokoh yang saya kemukakan di sini, lalu itu yang mengenai temuan-temuan mereka serta pengaruhnya terhadap perkembangan dari aritmatika dan juga perkembangan awal matematika. Nah, yang kita bahas tentu saja yang menjadi awal mula penemuan pertama pada saat ini bahwa itu adalah asal dari matematika mula-mula, yaitu kita tahunya Papyrus Rin gitu ya. Papyrus Rin yang ditemukan oleh Ahmes di tahun 1650 sebelum Masehi. Apa sih pengaruh Papyrus Rin ini ya? Nah, pengaruh yang bisa kita lihat di sini adanya konsep soal-soal aritmatika seperti perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Nah, apa yang sudah diterapkan pada saat zaman Mesir kuno itu sudah menggambarkan penggunaan aritmatika dalam kondisi atau dalam aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Mulai dari proses perdagangan yang ada pada saat zaman Mesir kuno, kemudian adanya bangunan-bangunan konstruksi yang mungkin saat ini kita lihat sebagai bangunan-bangunan yang sekilas kita lihat, wah gimana cara bangunnya. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, inilah konsep papirus rin pertama yang ditemukan bahwasannya hal-hal yang mereka lakukan itu berhubungan dengan aritmatika. Nah, itu perkembangan pertama hingga pada saat ini menjadi konsep yang semakin berkembang. Nah, yang kedua, berikutnya adalah Pitagoras. Jadi Pitagoras ini adalah seorang matematikawan atau ilmuwan dari Yunani kuno di tahun 5570 sampai dengan 495 sebelum Masehi gitu ya. Jadi dari masa Papyrus Rin dulu dia yang ditemukan oleh Hermes, kemudian Pitagoras mengembangkan lagi. Apa sih pengaruhnya? Nah, pengaruhnya adalah dia membuat perkembangan konsep numerologi dan bilangan. Nah, biasanya inilah yang kita sebut sekarang dengan teori bilangan. Nah, ini adalah dasar dari teori bilangan yang sekarang mungkin kita kenal beberapa, dan juga terutama yang tidak lupa adalah penggunaan teorema Pitagoras. Jadi dia mengembangkan mengenai numerologi dan bilangan menjadi teorema bilangan dan juga teorema Pitagoras, dan kemudian menghubungkan bilangan dengan geometri. Nah, itu suatu hal yang luar biasa yang bisa kita terapkan sekarang, terlebih dalam geometri ya, menghubungkannya itu dengan penggunaan teorema-teorema Pitagoras. Nah, itu dia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah Euclid. Dan Euclid ini membuat sebuah eh, apa ya, teori atau konsep yang disebut dengan elemen pada tahun 300 sebelum Masehi. Nah, pengaruh dari apa yang ditemukan oleh Euclid dalam bentuk bukunya, dalam
konsepnya elemen ini adalah memberikan fondasi bagi struktur aritmatika yang sistematis dan logis. Jadi, ketika aritmatika ditemukan pada saat Mesir kuno, kemudian dikembangkan, dihubungkan dengan teori bilangan yang dibuatkan oleh Pythagoras, Euclid dalam elemennya ini membuat aritmatika itu menjadi lebih sistematis dan juga lebih logis. Nah, inilah yang kemudian digunakan berabad-abad dalam sebuah standar pembelajaran yang bahkan sampai saat ini masih kita temukan. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang keempat, yaitu Aryabhata adalah seorang matematikawan dari India yang cukup ternama di India ya. Dan ini teori yang dilakukan adalah beliau sebagai matematikawan atau ilmuwan adalah berada pada tahun 476 sampai dengan 550 Masehi gitu ya. Jadi bukan sebelum Masehi lagi. Nah, pengaruh dari temuannya adalah pengembangan sebuah sistem bilangan desimal. Nah, pengembangan sistem bilangan desimal yang kemudian mendasari sebuah perhitungan pecahan dan lalu menjadi landasan dari perkembangan aritmatika modern. Nah, seperti yang bisa lihat pengaruh yang diterapkan. Nah, kemudian kita melihatnya dasarnya kemana menjadi seperti pada perhitungan bilangan besar. Itu dia mengenai Aryabhata. Nah, yang kelima adalah Al-Khwarizmi dari dunia Islam ya, salah satu matematikawan dalam dunia Islam pada tahun 780 sampai dengan 850 Masehi. Nah, ini unik. Ini adalah penyusunan kitab Al-Zabar yang kita lihat sekarang. Gitu ya, penyusunan sorry, saya koreksi, penyusunan kitab Al-Zabar wa Mubala. Jadi, inilah yang dasar kita kenal sekarang dengan fondasinya yaitu ilmu aljabar itu sendiri. Nah, ini dibuat dengan penyebarluasan sistem bilangan Hindu Arab yang saat ini menjadi standar global, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang diterapkan oleh beliau dalam aljabar ini berpengaruh juga kembali dalam perkembangan algoritma. Nah, algoritma ini menariknya Bapak Ibu menjadi dasar yang ada pada perkembangan teknologi atau komputasi saat ini. Yang kita kenal dengan komputasi yang kemudian mungkin ada hubungannya juga dengan saat ini penggunaan-penggunaan daripada AI itu sendiri. Nah, itu yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi. Nah, berikutnya yang keenam adalah temuan dari tentu saja kita tidak asing dengan ini pastinya Leonardo Fibonacci. Nah, kita sering kenal dengan deret Fibonacci atau barisan Fibonacci. Nah, beliau adalah matematikawan dari Italia pada tahun 1170 sampai dengan 1250. Eh, apa sih temuan beliau yang mempengaruhi adalah konsep bilangan Hindu Arab ini dikembangkan oleh beliau di Eropa pada saat itu ya, dan kemudian kita mengenalnya menjadi sebuah konsep yang dibuat baru yaitu ilmu bilangan. Kalau tadi ada teorema bilangan, kemudian dia mengubah konsep bilangan Hindu Arab tadi menjadi sebuah ilmu bilangan dan yang kita kenal itu tadi disebut dengan deret Fibonacci atau baris Fibonacci. Di mana ini banyak diaplikasikan Bapak Ibu dalam matematika modern juga sains modern yang ada pada saat ini. Nah, pengaruhnya sangat luar biasa hingga pada saat ini. Nah, yang berikutnya yang ketujuh adalah John Napier. Nah, salah satu matematikawan itu dari Scotland ya, di mana beliau pengaruh temuannya adalah penemuan logaritma yang pada saat ini membantu perhitungan aritmatika dasar. Kenapa temuan logaritma ini eh, membantu perhitungan aritmatika dasar? Karena kemungkinan pada saat itu adanya kesulitan dalam perkembangan ilmu astronomi kemudian dalam ilmu fisika maupun juga dalam ilmu navigasi yang ada. Kita tahu pada zaman itu mungkin lebih sering berlayar, bepergian gitu ya pada masa itu dengan perdagangan-perdagangan yang ada, sistem navigasinya dan itu berhubungan dengan astronominya ataupun fisikanya mungkin. Nah, kemudian John Napier ini membuat sebuah penemuan yang kita sebut mungkin saat ini adalah logaritma itu. Nah, itu ditemukan untuk sebenarnya dasarnya dari pembuatan itu mengumpulkan dan hingga akhirnya saat ini itu kita gunakan juga. Gitu ya, itu apa pengaruh dari temuan John Napier tadi. Dan mungkin yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah temuan dari Isaac Newton. Tentu kita tidak asing apalagi kalau bicara soal fisika ya, teman-teman sekalian. Nah, Isaac Newton ini dari ilmu dasar konsep aritmatika mulai dari zaman Mesir kuno tadi, Pythagoras, kemudian sampai dengan John Napier, dia mengembangkan temuan baru. Kalau tadi dari Al-Karisma dia membuat aljabar dan di sini
dia mengembangkan sebuah kalkulus. Nah, kalkulus ini mendasari sebuah pemecahan masalah dari aritmatika yang sering ditemui dalam konteks masalah-masalah kontekstual yang ada sehari-hari. Nah, itu membantu untuk penyelesaian ilmu fisika dan matematika. Sehingga pemahaman dari aritmatika itu menjadi lebih kompleks dan kemudian sangat sangat membantu dalam perkembangan sains modern yang ada saat ini. Nah, itu 8 temuan dari beberapa ahli yang bisa saya mungkin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mungkin dari sini, dari temuan-temuan asli kita melihat seluruh perkembangan dan pengaruhnya, kita bisa simpulkan bahwasanya itu setiap penemuan para tokoh cendekiawan atau ilmuwan dan matematikawan dari zaman sebelum Masehi, mulai dari zaman Mesir kuno hingga masuk pada perkembangan zaman modern, itu saling mempengaruhi dan saling mengembangkan setiap teori dari masa ke masa. Yang sudah ada itu dasar sebelumnya dikembangkan dikembangkan lagi kemudian tercipta sebuah konsep-konsep dan pengaruh-pengaruh yang cukup besar. Hingga akhirnya Bapak Ibu kita mungkin itu kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan pesat ilmu teknologi dan sains yang kita bisa lihat saat ini atau bisa kita gunakan saat ini itu berkembang pesat berkat adanya temuan-temuan para tokoh-tokoh tadi yang pada saat ini juga dikembangkan dan kedepannya pasti akan menjadi berkembang lebih pesat lagi. Dan sekilas kita bisa melihat bahwa matematika atau aritmatika yang menjadi awalnya itu adalah sebuah hal yang luar biasa untuk perkembangan atau menjadi, dasar ya, atau menjadi ibu dari setiap penemuan atau ilmu pengetahuan dan perkembangan sains yang ada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata atau kemudian penyampaian yang kurang tepat dan kurang jelas. Mohon masukan Bapak Ibu dan kritikan serta tanggapannya semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Maju terus. Universitas terbuka.